pagi teman-teman berkat dalam. Nama saya Satrio Dharma Wicaksono Prosi, kelas 6A, sekolah di SDK Wijana Sejati, Mojokerto, Jawa Timur. Saya di sini akan melaksanakan ujian praktek TIK dengan tema menjelaskan kelebihan dan kekurangan teknologi saat ini. Kelebihan teknologi saat ini, yang pertama, bisa mencari informasi dengan mudah, contohnya di Google, YouTube, dan sebagainya. Yang kedua, kita bisa juga berkomunikasi jarak jauh. Contohnya, kita ada berkomunikasi di Mojokerto, mau menelpon orang di Surabaya. Yang ketiga, menghemat waktu dan tenaga. Contohnya, kita dapat belanja, mencari informasi melalui online tanpa kita harus keluar rumah. Itu juga bisa menghemat waktu dan tenaga kita. Contoh yang kedua, saat kita menaiki pesawat atau kapal, bis, kereta, kita juga dapat menghemat waktu dan tenaga kita. Yang keempat, bisa mempermudah dan mempercepat pekerjaan manusia. Contohnya, di pabrik-pabrik banyak mesin untuk mengerjakan dan mempercepat pekerjaan manusia. Yang kelima, mempermudah transaksi keuangan. Contohnya, saat kita mau membayar SPP, kita tidak perlu datang langsung ke sekolah, tapi bisa melalui via ATM dengan transfer. Yang keenam, mempermudah sistem administrasi. Contohnya, saat kita mau mendaftar sekolah, kita tidak perlu datang langsung ke sekolah, tetapi bisa melalui online. 7. Mempermudah bisnis. Kita kalau mau berdagang atau membeli sesuatu, kita tidak perlu datang langsung ke penjual atau membuka lapak, tetapi kita bisa melewati online. Contohnya, aplikasinya Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Yang ke-8, bisa dapat mencari ilmu melalui Google, YouTube, dan lain-lain. Yang ke-9, bisa menjadi media hiburan. Kita kalau mau melihat media hiburan atau hiburan yang lucu-lucu, kita juga bisa melalui HP dengan membuka YouTube, Google, atau dan lain-lain. Yang ke-10, sistem komunikasi fleksibel. Contohnya, saat kita mau video call, kita bisa melihat wajah orang tanpa mendatangi rumah seseorang yang kita hubungi. Itulah contoh-contoh atau kelebihan teknologi saat ini. Yang saya bahas kedua adalah kekurangan teknologi saat ini. Kekurangannya, yang pertama, menyebabkan polusi udara. Contoh-contoh kendaraan yang menyebabkan polusi udara. Yang pertama, sepeda motor. Yang kedua, mobil. Tetapi manusia dan teknologi mulai berkembang untuk menciptakan mobil elektronik dan sepeda motor elektronik untuk mengurangi polusi udara yang ada di bumi kita. Yang kedua, manusia menjadi malas. Contohnya, saat kita bermain game, kita tidak mendengar perkataan orang tua atau teman saat kita disuruh. Yang ketiga, munculnya sikap individualisme. Saat kita asik bermain HP, kita tidak akan
bersosialisasi, kurangnya bersosialisasi karena asik bermain HP. Yang keempat, komunikasi menjadi hampa karena saat berkomunikasi di online itu tidak ada sekali artinya. Yang kelima, penyalahgunaan teknologi untuk mencuri. Akhir-akhir ini kita dengar banyak orang yang mencuri bank, toko emas, dan lain-lain. Orang itu menggunakan teknologi untuk membuka kunci dari bank dan toko emas tersebut. Yang keenam, efek radiasi yang berakibatkan buruk bagi kita. Contohnya, mata kita berkurangnya penglihatan mata kita karena sering bermain HP, bermain laptop. Yang ketujuh, mengganggu perkembangan anak. Saat dikasih guru tugas PR, ulangan, PS, kita tidak mencari jawaban lewat buku atau memikirkan otak kita, tetapi kita melihat HP secara instan, mencari jawaban di HP melalui Google atau YouTube. Yang ke-8, rawan cybercrime. Contoh rawan cybercrime adalah bullying. Itu dapat dilakukan di medsos seperti Instagram, WA, dan lain-lain. Yang ke-9, rangkaian elektronik lebih rumit dan kompleks. Kenapa? Karena itu termasuk benda keras atau disebut hardware dan memiliki rangkaian yang disebut paralel. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat pagi. Berkah dalam.